Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet UMKM para petani hingga nelayan. Ya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para penggiat UMKM, petani, dan nelayan untuk memajukan usahanya kembali. Penggiat UMKM, petani, hingga nelayan yang terjerat utang macet ini bisa bernafas lega. Ini karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mendatangani PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang ini dapat membantu para produsen pangan hingga bekerja dengan tenang. Dan segala kebijakan terkait pelaksanaan PP akan diserahkan kepada kementerian terkait. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun nominal maksimal pembayaran hutang yang dibayarkan bagi badan usaha senilai 500 juta rupiah, sementara nilai maksimal untuk individu di angka 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo juga resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara Jakarta. Di antaranya ada Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ekonomi Nasional, Otorita IKN, hingga Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa siang. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Di antaranya Iva Rosita, resmi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2027, menggantikan Hashim Asyari. Prabowo juga melantik Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua, serta 6 anggota. Di antaranya Muhammad Hatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Herianto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan yang terlebih dahulu dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober lalu. Kemudian Presiden Prabowo juga melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, ya saya sudah ngomong, laksanakan. Saya cuma bilang, siap perintah. Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu, Pak? Iya, 2028 pindah. Pelantikan pejabat baru ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghadiri rapat kerja perdana di Komisi 1 DPR RI. Ya, di hadapan anggota Dewan, Mutia menyesali anggotanya terlibat judi online. Raker perdana Komisi 1 DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di hadapan legislator. Mutia menjelaskan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital pasca sejumlah anggotanya ditangkap polisi karena melindungi praktik judi online. Mutia mengungkap kasus ini merupakan pil pahit, namun pihaknya mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian